Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan, masih berikan kita kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Dan kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di bulan Maulid ini kita diarahkan, kita dianjurkan ke banyak-banyak berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena atas jasa dan pengorbanan beliau kita kenal daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terdahulu dan asbab beliau kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal daripada sejarah-sejarah daripada kehidupan baginda Nabi SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang kita tidak pungkiri dari kehidupan manusia. Manusia ketika ingin ditanya apakah kamu ingin bahagia, maka manusia itu akan menjawab saya ingin bahagia. Orang kaya ketika ditanya kamu ingin bahagia, saya ingin bahagia. Begitupun juga orang-orang miskin ketika ditanya apakah kamu ingin bahagia, saya ingin bahagia. Begitupun orang-orang yang kerja di perkantoran, di perdagangan, petani ditanya apakah kamu ingin bahagia, nelayan ditanya apakah kamu ingin bahagia, jawabnya semua satu sama, saya ingin bahagia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan ini Allah Subhanahu wa taala sudah menempatkan pada posisinya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seekor ikan. Allah Subhanahu wa taala ketika meletakkan daripada kebahagiaan ikan ini dalam air. Meskipun ikan ini diletakkan di atas daratan, diletakkan di atas pasir, pada hakikatnya dia tidak akan bahagia. Kelihatannya dia bergoyang-goyang atau kelihatannya dia senang ketika kita lihat bergemetar, tapi pada dasarnya dia sengsara. Karena kenapa hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena hakikat daripada kebahagiaan ikan itu dalam air. Dia bisa lari ke sana kemari, dia bisa mencari makanannya sendiri. Begitupun juga daripada hewan, misalnya burung. Allah Subhanahu wa taala meletakkan daripada kebahagiaan burung ini dalam di angkasa raya yang luas. Dia mampu terbang dari dahan ke dahan, dari ranting ke ranting, supaya untuk mencari daripada makanan-makanan mereka, supaya mereka bisa bergerak ke sana kemari. Meskipun burung ini dibuatkan sangkar daripada terbuat dari emas, terbuat dari timah, terbuat dari baja, pada hakikatnya burung itu, seekor burung ini tidak akan bahagia. Karena kenapa? Burung itu Allah Subhanahu wa taala letakkan kebahagiaannya di angkasa raya yang luas, yang dia mampu terbang dari sana kemari ada atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga daripada cacing. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan daripada cacing dalam tanah. Meskipun cacing ini diangkat ke daratan, pada hakikatnya dia akan kembali ke dalam tanah tersebut. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan daripada cacing itu dalam tanah. Coba kita lihat daripada perhatikan baik-baik. Ketika cacing itu diletakkan di atas daratan, diletakkan di atas tanah, diletakkan di atas apapun yang itu bisa cacing itu diletakkan, maka letakkanlah cacing itu. Tapi ketika dia sedang bergelepar, dia sedang berjalan, dan hakikatnya dia akan kembali ke dalam tanah tersebut. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala meletakkan daripada kebahagiaan, kesenangan daripada cacing itu dalam tanah. Begitupun juga pada diri manusia. Allah Subhanahu wa taala meletakkan daripada kebahagiaan manusia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala meletakkan daripada kebahagiaan manusia dalam ketaatan. Kita lihat daripada orang-orang dahulu, Firaun. Contoh orang-orang terdahulu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka.